Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermajelis, bermuajahah, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Takrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibni Al-Husain Al-Asfahani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan sembari juga membaca syarah yang ditulis oleh Dr. Mustafadi Al-Uwa rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tadhhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa Takrib. Maka insyaallah ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membaca pembahasan sholat Id, kemudian setelah itu pembahasan sholat gerhana, kemudian setelah itu pembahasan sholat istisqa. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang baru. Setelah pembahasan sholat istisqa, musannif di sini membahas pembahasan sholat khauf. Sholat khauf. Maka di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Wa salatul khaufi, dan salat khauf ala thalathati adrubin, di atas 3 bentuk. Maksudnya adalah beliau mengatakan salat khauf memiliki 3 macam cara, ya. Dan sebenarnya beliau meninggalkan atau tidak menyebutkan salah satu cara, yang mana salah satu cara ini juga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang nanti kita akan isyaratkan tentang cara yang tidak disebutkan dalam Matan Abu Syuja', dan cara ini juga termasuk cara yang dipilih oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan menjadi pendapat resmi dari Madzhab Syafi'i. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya sholat khauf, yang dimaksud dengan sholat khauf ini adalah sholat dalam kondisi ketakutan ketika atau dalam kondisi sedang berhadapan dengan musuh di peperangan, ya. Jadi sholat yang dilaksanakan dalam kondisi ketika sedang berhadapan dengan musuh di peperangan. Baik peperangan yang sedang berkecamuk, maksudnya berkecamuk sedang terjadi, ya, atau peperangan yang sifatnya jarak jauh, atau masih dalam kondisi saling mengintai. Maka dalam semua kondisi ini Nabi SAW mengajarkan juga untuk tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Subhanallah. Jadi begitu agungnya kedudukan sholat ini, ya, begitu pentingnya kedudukan sholat ini, dan betapa pentingnya juga berjamaah di dalam sholat. Bahkan dalam kondisi genting semacam ini, ya, kondisi genting semacam ini, Nabi SAW tetap mengajarkan bagaimana caranya sholat dengan berjamaah. Ya, bagaimana cara sholat dengan berjamaah. Maka hendaknya kaum muslimin tidak bermudah-mudahan dan meninggalkan jamaah sholat.
Ya. Bahkan Nabi SAW telah mengancam orang-orang yang mereka tidak mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Meskipun kita sudah bahas ini, meskipun dalam muktamad mazhab Syafi'i sholat berjamaah ya di masjid atau di tempat di sebuah kampung ini sifatnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Dalam artian kalau sudah ada yang melaksanakan tergugur kewajiban dari yang lainnya, tapi tetap ya bahwasanya para ulama menjelaskan ini adalah hal yang hendaknya dikerjakan oleh kaum muslimin. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat berjamaah. Baik, maka di sini beliau menyebutkan ada 3 model tata cara sholat ketika dalam kondisi peperangan. Ya. Dan dalam kondisi peperangan kita bisa bagi menjadi 3 kondisi. Ya. Kondisi yang pertama dalam kondisi perang yang berkecamuk. Dalam artian perang berkecamuk sudah ya tubuh musuh bertemu dengan tubuh kita. Itu maksudnya perang berkecamuk. Ya, tubuh musuh bertemu dengan tubuh kita. Ya. Maka ini nanti ada cara yang akan disebutkan. Kemudian kondisi yang kedua, kita masih dalam posisi saling mengintai, saling menunggu, saling bersiaga. Ya. Dan musuh berada di arah kiblat kita. Ini kondisi kedua. Dan musuh berada di arah kiblat kita. Ya. Kondisi yang ketiga, kondisi yang sama dengan kondisi yang kedua, kita saling mengintai, saling bersiaga. Akan tetapi bedanya musuh posisinya berada di arah selain kiblat, di arah yang lain. Maka di sini ada 3 kondisi, ya, ada tiga kondisi. Maka di sini beliau akan menyebutkan satu persatu dari 3 kondisi tadi bagaimana cara sholatnya. Maka beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala ahaduha, salah satu dari 3 cara tadi atau dari 3 kondisi, an yakuna keberadaan al-adu musuh fi ghairi jihatil kiblah, dalam selain arah kiblat. Nah, berarti ini kondisi yang terakhir tadi yang kita sebutkan, di mana kita sedang saling mengintai, saling bersiaga, namun musuh ini posisinya bukan di arah kiblat, tapi di selain arah kiblat. Misalkan kalau kita di Indonesia, kita sedang mengintai musuh dan musuh kita berada di timur, misalkan, atau musuh kita berada di selatan. Ya. Maka di sini ada cara kalau ya pasukan itu ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka beliau mengatakan fayufarriquhum al-imam, fayufarriquhum, maka membagi pasukan. Siapa yang membagi? Al-imam, pemimpin. Firqataini, menjadi 2 kelompok. Ya, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok. Firqatan, kelompok pertama, taqifu, mereka berdiri, maksudnya berhadapan, bersiaga, fi wajhil adu, di arah musuh. Wa firqatan, dan 1 kelompok kedua, khalfahu, berada di belakang imam. Ya. Maka tata caranya yang pertama, imam atau komandan dari pasukan itu membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, dipisah. Ya, ada kelompok A dan B. Kelompok A diperintahkan untuk menjaga musuh dulu, kita sholat. Ya. Kelompok B ikut sholat ya bersama imam. Ya, ikut sholat bersama imam. Ya. Dan tata cara sholatnya, kemudian dia mengatakan fayusalli bil firqah, fayusalli, maka imam atau pemimpin atau komandan tersebut sholat mengimami bil firqah, terhadap kelompok allati khalfahu, yang berada di belakangnya, raka'atan, 1 rakaat. Summa, lalu tutimmu, kelompok tersebut melengkapi linafsiha, untuk diri mereka sendiri. Watamdi, lalu kelompok yang sudah selesai sholat pergi ila wajhil adu, ke arah musuh.
Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, dan datang kelompok yang lain, maksudnya kelompok yang sebelumnya menjaga, fayusalli, lalu imam sholat mengimami biha terhadap kelompok kedua, rakaatan, satu rakaat lagi, wa tutimmu li nafsiha, lalu kelompok yang kedua tadi mereka melengkapi sholatnya untuk diri mereka sendiri, wa yusallimu, dan imam salam bersama biha dengan kelompok tersebut. Maka saya berikan gambaran. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya dalam kondisi perang semacam ini, apakah disyariatkan juga untuk qashar? Maka kita lihat perangnya di mana. Kalau perangnya di jarak safar, maka boleh untuk qashar. Tapi kalau perangnya tidak di jarak safar dari tempat tinggal kita, maka sholatnya tidak diqashar, sholat secara sempurna. Oleh karena kita tentukan sholat apa dulu. Kalau sholatnya 2 rakaat seperti sholat subuh, maka seperti yang disampaikan oleh musannif. Bagaimana caranya? Yaitu imam membagi kelompok menjadi 2, A dan B. Kelompok A menjaga di arah musuh, kelompok B sholat. Ketika kelompok B sholat, imam takbiratul ihram, kelompok B takbiratul ihram. Kemudian imam rukuk, jamaah kelompok B rukuk. Imam i'tidal, kelompok B i'tidal. Sujud ikut sujud, duduk di antara 2 sujud ikut duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, ikut sujud. Kemudian setelah itu berdiri ke rakaat kedua. Berdiri ke rakaat kedua. Maka kelompok B ikut berdiri ke rakaat kedua. Namun ketika berdiri ke rakaat kedua, imam berhenti. Lalu rakaat yang di belakangnya, yaitu kelompok B tadi, mereka niat mufaraqah dan melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri, nambahi 1 rakaat sendiri. Kemudian setelah selesai langsung bubar ke arah musuh. Imam masih dalam posisi berdiri di rakaat kedua. Kemudian ketika sudah sampai kelompok B di tempatnya kelompok A oper, datang ke belakang imam. Kemudian mereka takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk sholat. Maka di sini mengikuti imam. Imam rukuk, mereka rukuk, i'tidal ikut i'tidal, sujud ikut sujud, duduk ikut duduk, sujud ikut sujud. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud, imam berhenti. Pasukan mereka naik untuk apa? Nambahi 1 rakaat itu. Maka imam berhenti di duduk tasyahud, tidak salam dulu. Pasukan berdiri, mereka melengkapi 1 rakaat lagi, kemudian duduk tasyahud, kemudian membaca tasyahud bersama imam, kemudian imam salam, mereka ikut salam. Jadi kelompok pertama mereka dapat takbiratul ihram, kelompok kedua mereka dapat salam bersama imam. Ini yang disampaikan oleh musannif rahimahullah. Sebagaimana hal ini pernah terjadi dan dilakukan oleh Nabi SAW yang disebutkan dengan tata cara sholat Dzatur Riqa, karena pernah terjadi pada saat peperangan Dzatur Riqa, di mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, dari Shalih bin Khawat, dari seorang sahabat yang pernah sholat bersama Nabi SAW pada peperangan Dzatur Riqa dengan sholat khauf. Maka beliau mengatakan, anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun ujahal adu, fasalla billati ma'ahu rak'ah, thumma thabata qa'iman. Beliau mengatakan bahwasanya satu kelompok ikut sholat bersama Nabi dan kelompok yang lain menjaga di arah musuh. Kemudian Nabi sholat bersama kelompok yang di belakangnya 1 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi berdiri menunggu kelompok berikutnya. Wa atamu li anfusihim. Kemudian jamaah belakangnya mereka nambahi sendiri 1 rakaat, kemudian salam sendiri, langsung bubar. Tsumman sharafu, bubar.
Fasafu wujahal adu, kemudian mereka gantian menjaga di arah musuh. Wajah adik ta'ifatul ukhra, kemudian datang kelompok kedua. Fasalla bihim ar-rak'ah, kemudian Nabi sholat bersama mereka 1 rakaat. Allati baqiyat min sholatihi, yang tersisa. Tsumma sabata jalisan, kemudian Nabi tetap duduk. Wa atammu li anfusihim, kemudian jamaahnya nambahi sendiri, ya. Kemudian duduk tasyahud bersama Nabi. Tsumma sallama bihim, kemudian Nabi mengucap salam dan para jamaah juga ikut mengucap salam. Ini disebutkan ya oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Juga diriwayatkan oleh yang lainnya, Imam Bukhari juga meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan. Dan maka ini cara yang pertama yang disebutkan oleh Shanif Rahimahullah. Kemudian juga sebenarnya ada cara lain yang tidak disebutkan, ya, yang disebutkan oleh Musannif, ya. Dalam kondisi posisi musuh tidak berada di arah kiblat. Bagaimana caranya? Yaitu caranya imam sholat dengan kelompok pertama secara sempurna. Ya, secara sempurna. Kemudian mengikuti takbiratul ihram, salam juga salam. Kemudian setelah selesai sholat, kelompok pertama bubar. Terus datang kelompok kedua, pemimpin ngimami lagi. Jadi pemimpinnya sholat 2 kali. Ya, ini cara yang tidak disebutkan dalam musannaf ini, tapi ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dan juga menjadi pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i. Ini cara kedua, ya, cara kedua. Dan ini yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Syuja rahimahullah. Baik. Nah ini kalau misalkan sholatnya 2 rakaat, bagaimana kalau misalkan sholatnya 3 rakaat, mau sholat maghrib misalkan? Maka para fuqaha menyampaikan, ya. Kalau misalkan sholatnya 3 rakaat, maka dibagi kelompok pertama dapat 2 rakaat, ya. Kemudian kelompok kedua dapat 1 rakaat, ya, bersama imam, ya, bersama imam. Jadi nanti imam, ya, sholat mengimami para jamaah, kemudian dia nanti berdiri di rakaat ketiga, kemudian menunggu berdiri para jamaah, kemudian melanjutkan 1 rakaat itu, kemudian bubar, datang kelompok kedua. Mereka sholat bersama imam, ya. Kemudian imam duduk tasyahud, mereka sempurnakan untuk nambah 1 rakaat, kemudian tasyahud awal, kemudian berdiri lagi, kemudian duduk tasyahud akhir. Kemudian baru imam salam bersama jamaah. Ini kalau 3 rakaat, jadi dibagi, kelompok pertama dapat 2 bersama imam, kelompok kedua dapat 1 rakaat bersama imam. Yang tersisa maka dilengkapi sendiri-sendiri. Ya. Baik. Bagaimana kalau jumlah rakaatnya 4 rakaat? Seperti zuhur, asar, dan isya. Ya, maka ini lebih mudah. Maka tinggal dibagi 2-2 saja. Ya, tinggal dibagi apa? 2-2 saja. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, cara yang kedua, ya. Cara yang kedua. As-tsani was-tsani qala musannif rahimahullah ta'ala was-tsani yang kedua. An yakuna berada musuh tersebut, yakun al-adu fi jihatil kiblati, di arah kiblatnya. Sekarang kondisi kedua, musuh berada di depan kita, dan di depan kita juga adalah kiblat. Maka di sini beliau menyampaikan caranya bagaimana. Fayasuffuhumul imamu, maka pemimpin pasukan membuat soft dari kelompoknya, sofaini dengan 2 soft. Ya, dan ini bukan batasan, ya. Dan ini bukan batasan. Jadi misalkan pasukannya banyak, tempatnya nggak cukup, dibuat 4 soft boleh. Ya, nanti bagi 2-2, ya. Atau mungkin dibuat ya 6 soft, ya, nanti 3-3 bisa. Ya, jadi 2 soft ini hanya sebagai contoh saja. Bisa lebih dari itu nggak ada masalah. Membuat 2 soft, wa yuhrimu bihim, kemudian bertakbiratul ihram imam tersebut bersama dengan semua jamaahnya. Fa idza sajada, ketika imam sujud, ya, nah dalam artian beliau langsung menyebutkan sujud. Nah, maka di sini kita sampaikan, ketika sudah sholat, ya, jamaah ini mengikuti imam dari takbiratul ihram, berdiri, rukuk juga ikut rukuk, semuanya, semua pasukan. I'tidal juga ikut i'tidal. Nah, ketika sujud ini dalam posisi yang dikhawatirkan karena sudah tidak bisa lagi melirik atau memandang ke arah musuh, maka harus ada yang menjaga. Kalau rukuk masih ada kemungkinan untuk melihat ke arah
musuh. Tapi kalau sujud, kita melirik ke arah musuh, dari kita nggak nempel gitu maksudnya. Maka ketika masuk sujud, beliau mengatakan faida sajada, jika sujud sajada ma'ahu, maka sujud bersama imam ahlus shaffaini, salah satu dari shaf saja. Jadi tidak boleh semuanya sujud, karena nanti nggak ada yang jaga. Ya. Lalu bagaimana? Jadi misalkan shaf yang pertama, ketika mereka sujud, shaf kedua mereka tetap berdiri dalam posisi tidak. Ya. Maka shaf pertama sujud, maka beliau mengatakan wa waqafa shaful akhar, dan berdiri shaf yang lain yahrusuhum, yang menjaga yang sedang sujud. Ya. Fa idza rafa'a, jika mereka sudah bangkit, maknanya bangkit dari sujud. Ya, dalam artian sudah berdiri. Jadi mereka shaf kedua ini menunggu. Ya, ketika imam sujud, maka yang sujud hanya shaf pertama. Ya, imam sujud, shaf pertama sujud, shaf kedua berdiri. Imam duduk di antara dua sujud, shaf pertama duduk di antara dua sujud. Kemudian imam sujud, ya, pasukan shaf pertama sujud. Kemudian bangkit ke rakaat kedua, baru kelompok shaf yang kedua, baru mereka sujud, duduk, sujud, dan berdiri. Jadi muber. Ya, jadi semacam itu. Baik. Faida rafa'a, ya, faida lalu apabila rafa'a, mereka sudah bangkit shaf yang pertama, sajadu, maka baru sujud kelompok yang menjaganya. Walahiquhu, lalu mereka mengejar posisi imam, itu posisi kelompok pertama dalam kondisi berdiri lagi. Baik. Nah, ini juga pernah, ya, atau hal ini, ya, dilandaskan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nasu ma'ahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, lalu orang-orang pun berdiri bersama Nabi. Ya. Fakabbara wa kabbaru, maka Nabi bertakbir, mereka itu bertakbir. Wa raka'an nasun ma'ahu minhum, ya. Dan ketika rukuk maka ikut rukuk, ya, kelompok dari jamaahnya. Tsumma sajada wa sajadu ma'ahu, ya. Kemudian Nabi sujud, mereka pun sujud bersama Nabi. Tsumma qama lis-tsaniyah, kemudian bangkit untuk rakaat kedua, fa qama alladziina sajadu, ya. Lalu ikut bangkitlah, ya, orang-orang yang ikut sujud bersama Nabi, wa harasul ikhwanihim, lalu mereka yang ganti menjaga saudara-saudara mereka. Wa atat qa'ifatul ukhra faraka'u wa sajadu ma'ahu, ya, maka datanglah kelompok yang lain, maksudnya shaf yang lain, maka mereka rukuk sujud bersama imam. Wan nasu kulluhum fi shalatin, dan semuanya sedang dalam salat, walakin yahrusu ba'dhum ba'dha, ya, akan tapi sebagian menjaga yang lainnya. Nah, ini intinya adalah apa yang disampaikan oleh musannif tadi, tata cara yang kedua. Ya, tata cara yang kedua. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga. Watsalitsu. Yang ketiga, an yakuna fi syiddatil khaufi. An yakuna, pasukan itu berada fi syiddatil khaufi, ya, dalam syiddatil khauf, ketakutan yang sangat. Maksudnya ketakutan yang sangat ini sedang berkecamuk perangnya. Oleh karena beliau mengatakan setelahnya waltihamil harb, dan berkecamuknya perang. Ya. Maka di sini posisi ketiga adalah perang sudah terjadi. Ya, sudah tubuh bertemu tubuh, pedang bertemu dengan pedang, ya, senjata bertemu dengan senjata. Maka ini sudah tidak memungkinkan lagi, ya, untuk apa? Untuk sholat berjamaah sudah sulit. Maka sholat sendiri-sendiri, tapi tetap sholat. Ya, tapi tetap sholat. Makanya beliau mengatakan fayusalli, maka setiap orang sholat kaifa amkanahu, bagaimanapun yang memungkinkan baginya. Makanya sholat dalam kondisi ya sambil perang. Ya. Itu jika tidak memungkinkan, ya, nanti sholat, ya, agak diundur jika tidak memungkinkan. Dan
sulit untuk diketahui dalam kondisi perang. Kalau perang sudah berkecamuk, kita tidak akan tahu kapan berhentinya. Ya, kapan berhentinya. Maka ketika ada kesempatan, misalkan sudah agak senggang, segera laksanakan sholat. Ya. Karena kalau, ya alhamdulillah kita berada di negeri dan kita semua alhamdulillah belum pernah ya, jangan sampai ya merasakan peperangan. Ya. Kalau terjadi peperangan sudah tidak ada atau tidak terpikirkan kapan kira-kira akan selesai. Kita hanya memikirkan bagaimana supaya bisa membunuh musuh yang ada di depan kita. Ya. Baru yang memikirkan strategi ya komandannya yang besar itu. Ya. Maka setiap pasukan mereka sholat semampu mereka. Ya. Subhanallah, bagaimana perhatian Islam terhadap sholat. Bahkan ketika pedang di hadapan kita yang akan menusuk atau membelah tubuh kita, kita masih berada sholat. Maka bagaimana ada kaum muslimin mengaku muslim, ketika ada seruan azan kita dikalahkan oleh rasa kantuk, kita dikalahkan oleh rasa malas, kita dikalahkan oleh kesibukan-kesibukan dunia. Padahal begitu perhatiannya Islam, begitu perhatiannya Allah, begitu perhatiannya Nabi kepada sholat. Ya. Oleh karena kaum muslim tidak selayaknya bermudah-mudahan meninggalkan sholat fardu. Ya. Bahkan dalam kondisi itu tadi, kematian sedang membayang-bayangi dirinya, dia masih harus sholat. Ya. Baik, maka sholat semampu dia. Rajilan aw-raqiban, baik dia sambil jalan atau sambil menunggang, sudah tidak ada masalah. Ya. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, wa ghaira mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Dan ini sholat fardu. Ustaz, apakah nanti kalau sudah aman mengulang? Tidak perlu mengulang. Ini memang kondisi apa? Darurat. Ini pilihannya antara hidup dan mati. Ya, antara apa? Hidup dan mati. Maka ini sholat semampunya dan tidak ada pengulangan, tidak pengulangan. Ya. Dalilnya apa? Dalil dalam hal ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah menyampaikan hafizu, jagalah 'alas salawati, atas salat-salat. Artinya salat-salat di sini adalah salat fardu. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, jagalah salat fardu. Ya, jagalah salat fardu. Sebelum kita menjaga semua hal dari unsur keduniawian kita harus menjaga salat kita. Ya, kita harus menjaga salat kita. Ya. Maka jangan sampai salat ini terkalahkan dengan dunia kita. Apapun yang terjadi, salat. Hafidhu ala salawat. Jagalah salat-salat kalian. Kemudian Allah memberikan tekanan lagi wassalatil wusta pada salah satu salat, wassalatil wusta, dan juga salat wusta, salat pertengahan. Ada khilaf dalam menafsiri apa yang dimaksud dengan salat wusta. Imam Syafi'i mengatakan salat wusta itu salat subuh. Karena ada riwayat. Ya. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini bukan pendapat muktamad mazhabnya sendiri. Karena ulama mazhab Syafi'i berpandangan, dan masih Imam Nawawi, yang dimaksud salat wusta ini adalah salat asar. Karena ada hadis-hadis yang sahih menjelaskan dan lebih banyak, ya. Maka ala kulli hal wassalatil wusta ini bisa maknanya salat subuh, bisa maknanya salat asar. Intinya adalah dijaga salat itu. Diberikan penekanan kenapa? Kalau salat subuh jelas, karena salat subuh ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Hanya dilalaikan oleh kaum muslimin. Salat subuh. Ya. Padahal dia salat yang dalam tanda kutip ya paling besar untuk mendapatkan pahala. Salat sunnahnya saja, qobliyahnya saja memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan salat sunnah rawatib selain salat subuh. Dan salat subuhnya ya disampaikan dalam Al-Quran, ya, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat.
memiliki keutamaan. Maka ditekankan Allah Subhanahu wa taala, jaga semua salat. Wabil khusus salat subuh. Atau ya, penafsiran yang lebih banyak dari para ulama menafsirkan atau salat asar. Kenapa salat asar diberikan penekanan? Karena salat asar ini dalam kondisi pegel-pegelimo. Ya. Kondisi capek-capeknya orang. Ya. Subuh ini semangat lah, sedang fresh. Zuhur di tengah-tengah pekerjaan, tenaga masih ada. Asar, ya, wayai laut ini ya, Om Jawa. Istirahat, waktunya istirahat kok punya dan, ya, waktunya apa istirahat? Ya, maka biasanya orang, kalau maghrib orang habis mandi seger, ya, orang habis mandi seger. Isya juga mepet dengan maghrib, masih ada kesegaran itu. Tapi kalau asar, ya, asarnya sulit, ya, saya sulit. Ya. Orang mau yang di sawah, asar itu kan sedang waktu nanggung ya, mau berhenti sekarang nanti balik lagi, ini sudah asar. Sama juga misalkan tukang, kalau zuhur mungkin masih mandi, tapi kalau asar jam 3, lautnya setengah 5, ya. Reseki sisa iki nanggungan gitu ya. Terus untuk mesti setengah 5, asarnya jam 5 gitu. Ya, makanya diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wa qumu lillahi qanitin. Kemudian Allah melanjutkan fa in khiftum farijalan aw rukban. Jika kalian dalam kondisi khauf, maka salatlah sambil berjalan kaki atau menaiki sesuatu. Di sini dalil bahwasanya apa? Boleh salat khauf meskipun dengan jalan, meskipun dengan menunggang, meskipun dengan gerakan-gerakan. Salat sambil nembak, salat sambil mana, salat sambil menepis. Nggak ada masalah. Ya. Dalam hadis yang lain misalkan, ya, dalam hadis ya disebutkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Bukhari dan selainnya, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, ketika menyebutkan tata cara salat khauf, beliau mengatakan fa in kana khaufan wa asyaddu min dzalik, ya, apabila derajat khauf ini sudah meningkat, dalam artian sudah perang berkecamuk, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, maka salatlah dalam kondisi berjalan, atau mereka salat, pasukan Nabi itu salat dengan berjalan di atas kaki mereka. Aurukman atau mereka dengan menunggangi sesuatu, mereka salat mustaqbil kiblah wa au ghairi mustaqbiliha, dalam kondisi menghadap kiblah atau tidak menghadap kiblah. Ya. Maka di sini ya, ayat dan juga hadis ini menjadi dalil tentang tata cara salat khauf ketika perang itu sudah berkecamuk. Hanya saja para ulama memberikan tambahan catatan, apa itu? Salat ya, ketika perang berkecamuk boleh dengan gerakan-gerakan, boleh dengan berjalan, boleh dengan berlari, boleh dengan menghadap kiblat, membelakangi kiblat, tapi tidak boleh berteriak atau mengucapkan selain ucapan sholat. Ya. Mengucapkan ucapan selain ucapan sholat. Ya. Maka kalau dia sholat khauf, kemudian sambil ngomong kepada temannya, ya, maka ini apa namanya, ucapan di luar ucapan sholat, maka dianggap sholatnya batal dan dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena omongan tidak terlalu dibutuhkan dalam peperangan. Ya, omongan tidak terlalu dibutuhkan pada peperangan. Maka di sini kaidah mengatakan, ya, atau Imam Syafi'i membuat sebuah kaidah, al-amru idza dhaqat tasa' wa idza tasa'a dhaq. Sebuah perkara agama itu, ya, ketika dia longgar, ya, atau ketika dia sempit, diberikan kelonggaran. Maka sholat asalnya harus menghadap kiblat, tidak boleh gerak-gerakan. Kondisinya sulit karena sedang perang, diberikan kelonggaran, boleh gerak-gerakan, boleh, karena memang harus, nggak mungkin nggak menghadap kiblat, tidak mungkin, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya. Tapi ketika longgar juga tidak dibiarkan selonggar-longgarnya. Maka perkara-perkara yang, ya, tidak dibutuhkan tidak boleh dibiarkan terlepas begitu saja.
seperti ucapan, maka ucapan ini tidak terlalu dibutuhkan dalam Quran. Dan sholat berapa menit? Iya, berapa menit? Ya, cepat. Ya. Maka di sini, ya, kalau dia mengucapkan ucapan selain ucapan sholat, maka bisa membatalkan sholatnya karena itu apa? Dibatasi. Baik. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan lanjutan daripada pembahasan ini. Baik, kita lanjutkan. Maka di sini Musannif rahimahullah taala, beliau setelah membahas pembahasan salat khauf, maka beliau memberikan tambahan pembahasan. Apa itu? Yaitu pembahasan tentang memakai perhiasan, ya, memakai perhiasan. Kenapa pembahasan ini dimasukkan setelah pembahasan salat khauf, yang mana salat khauf ini identik dengan peperangan? Karena beberapa riwayat yang datang yang berhubungan dengan perhiasan emas atau perak, ataupun yang berhubungan dengan kain sutra yang nanti akan kita bahas, maka ini datang berhubungan juga dengan peperangan. Di antaranya ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW yang dia mengeluhkan
bahwasanya ketika perang hidungnya ini tertebas oleh pedang, sehingga dia harus memakai hidung pasangan. Ya. Kemudian dia mengatakan kalau tidak dibuat dari perak ini nanti bisa berdampak ya bau dan semacamnya. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Kelonggaran. Ya. Juga disebutkan, diriwayatkan pokoknya sebagian pedang dari para sahabat ini ya ujung pedangnya itu ada yang dihias dengan perak ya, ada yang dihias dengan perak. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain ada sahabat yang dia ketika perang minta izin untuk memakai pakaian sutra karena dia terserang penyakit. Ya, dia terserang penyakit, maka diizini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena dari riwayat-riwayat yang ada, pembahasannya juga ada hubungannya dengan peperangan, maka para fuqaha meletakkan pembahasan perhiasan ini pada pembahasan sholat khauf. Maka di sini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah. Faslun, pasal yang baru. Wa yahrumu, dan diharamkan ala rijali, atas laki-laki, lubsul harir ya, memakai sutra ya, memakai sutra. Wa takhattumu bidzahab, dan memakai cincin bidzahab, dengan cincin emas. Wa yahillu, dan dihalalkan lin nisa'i, bagi para wanita. Wa qaliludz zahabi, dan sedikit emas, wa katsiru, dan banyaknya emas, fit tahrimi, dalam hukum haramnya, sawaun, sama saja. Wa idza kana, dan apabila ba'du tsaubi, sebagian kain itu iberisanan, terbuat dari ibrisam itu salah satu jenis sutra. Wa ba'duhu qutnan au katanan, dan sebagian terbuat dari ya kain katun atau selain sutra, jazalu besuhu, boleh untuk memakainya. Malam yakun, selama tidaklah al ibraisam, sutra tersebut, ghaliban, mendominasi. Baik, ini yang disampaikan oleh Mas. Tapi kita akan coba menjelaskan secara lebih tertata. Hukum asalnya, nih kita mulai dari hukum asal. Hukum asal, ya, hukum asal diperbolehkan bagi laki-laki maupun wanita memakai pakaian dari bahan apapun. Ya, memakai pakaian dari bahan apapun dan memakai perhiasan. Ya, dan memakai perhiasan. Akan tetapi dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama tentang emas, perhiasan emas. Ya. Perhiasan emas. Mari kita sampaikan. Perhiasan emas bagi laki-laki diharamkan. Hukumnya haram bagi laki-laki memakai perhiasan emas. Baik itu gelang, kalung, cincin, ya, anting, ataupun semacamnya. Ya, ataupun semacamnya. Ya. Termasuk juga di sini adalah untuk menghias barang-barang yang sifatnya pribadi dan dia bawa kemana-mana. Termasuk juga misalkan pedang atau apapun, atau HP casingnya terbuat dari emas misalkan, tidak boleh. Untuk laki-laki, tidak boleh. Baik. Kalau untuk perempuan, ini emas ya, kita bahas emas. Kalau untuk perempuan, maka diperbolehkan ya menggunakan perhiasan-perhiasan yang dia pakai di badannya bagi wanita. Menggunakan perhiasan yang dia pakai di badannya. Seperti apa? Kalung, gelang, cincin, kemudian anting, ya, kemudian gelang kaki. Maka ini diperbolehkan. Hukum asalnya boleh.
bagi wanita boleh ya untuk memakai perhiasan dari emas yang dipakai di tubuh ya dari yang disebutkan. Namun dia bisa menjadi terlarang ketika berlebihan meskipun bagi wanita. Maka wanita boleh memakai perhiasan emas dengan batas wajar. Tapi kalau dengan batas berlebihan, maka ini juga dilarang. Bukan karena emasnya, tapi karena berlebihan. Misalkan apa? Misalkan dia pakai gelang, tapi nggak cukup 1, 2, 3 nggak cukup. Merenteng sampai mau sikunya, misalnya. Ya, main berlebihan. Yang diharamkan tidak boleh memakai, meskipun wanita. Ya, karena sangat terlihat sekali sisi khuyalanya, sisi kesombongannya di hadapan manusia. Dan adapun kalau untuk hiasan barang pribadi yang tidak dipakai di tubuh, bahkan untuk wanita pun diharamkan. Wanita punya HP misalkan, kemudian casingnya yang terbuat dari emas, ya. Tapi emas asli ya, bukan cuma catnya emas. Ya, kalau catnya warna emas ini nggak ada masalah. Ini emas asli, kita bicara emas asli. Ini juga haram meskipun apa wanita. Jadi selain di tubuhnya. Ini untuk masalah emas. Kemudian yang kedua masalah perak. Masalah perak. Untuk perak kita lihat dari sisi laki-laki. Dari sisi laki-laki, hukum asalnya dilarang juga memakai perhiasan perak. Ya. Baik, ya, perhiasan perak di tubuhnya. Ya, perhiasan perak di tubuhnya. Kecuali untuk cincin dan hal-hal yang dibutuhkan di tubuh. Kecuali apa? Untuk cincin dan hal yang dibutuhkan di tubuh. Ya. Maka kalau cincin, boleh laki-laki pakai cincin perak. Hal yang dibutuhkan di tubuh, misalkan apa? Ya misalkan seperti hadis sahabat Nabi yang hidungnya terpotong kemudian diganti dengan hidung, namun terbuat dari perak, dibutuhkan. Maka kalau terbuat dari bahan lain, maka menjadi busuk. Ya. Maka ini ada kebutuhan, maka boleh. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan, ya maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ini perak untuk laki-laki. Ya. Kalau perak untuk perempuan, ya maka juga diperbolehkan untuk perhiasan. Ya, diperbolehkan untuk apa? Perhiasan. Emas saja diperbolehkan, apalagi apa? Apalagi perak. Kemudian sebelum masuk ke kain sutra, ada tambahan lagi. Bagaimana dengan laki-laki yang memakai perhiasan? Yang perhiasan itu sebagai ciri khasnya wanita. Misalkan apa? Laki-laki memakai anting atau laki-laki memakai bingle, gelang kaki. Ya. Maka di sini para ulama seperti bisa kita lihat dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa kubra, fatwa fikih kubra, beliau menyampaikan hal ini juga dilarang bagi laki-laki. Dan mutlak tidak melihat kepada bahannya apa, mau banyak emas, banyak perak, ya, atau bahannya selain itu, maka tidak boleh. Kalau perhiasan itu menjadi apa? Kekhasan seorang perempuan. Tapi kalau bukan menjadi kekhasan seorang perempuan, yaitu cincin, Nabi memakai cincin, ya, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang masalah kain sutra. Maka kita sampaikan hukum asalnya, kain apapun diperbolehkan dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ada pengecualian khusus laki-laki. Apa itu? Yaitu kain sutra. Yang dimaksud dengan sutra di sini adalah sutra yang dibuat dari pintalan benang ulat sutra. Ya, ini yang dimaksud sutra yang dilarang. Ya, supaya tidak salah. Kenapa? Karena mungkin ya sebagian kain
ada yang dinamai sutra, tapi bukan terbuat dari pintalan ulat sutra, ya, dari benangnya ulat sutra bukan. Ya, mungkin dari plastik atau karena mungkin saking halusnya apa, ya, dianggap sebagai sutra atau dimeraki sutra, tapi bukan sutra. Ya, maka di sini kita sampaikan sutra yang tidak boleh untuk dipakai laki-laki itu adalah sutra yang memang terbuat dari, ya, benang ulat sutra. Baik, maka kain sutra ini ketika dipakai untuk menjadi, ya, apa namanya, pakaian, ada beberapa kondisi. Ya, ketika dipakai oleh laki-laki. Yang pertama, kondisi kain sutra ini. Kondisi pertama, murni kain tersebut hanya terbuat dari bahan benang ulat sutra, nggak ada campuran sama sekali. Jadi kain yang dipakai untuk baju itu semuanya terbuat dari benang ulat sutra. Maka ini haram jelas, tidak diperbolehkan bagi laki-laki memakainya. Kondisi yang kedua, kain tersebut ada campuran, ya, dalam pintalannya, apa ya? Tenunannya, bukan pintalannya, dalam tenunannya. Dalam artian benang yang dipakai untuk dijadikan kain itu ngambil ada benangnya sutra, ada benang biasa, terus dijadikan satu, ya, kemudian dijadikan kain. Ya, ini bukan tembelan ya, tapi sudah, ya, jadi benangnya ini, ya, benangnya. Maka di sini dilihat, ya, ada perincian lagi. Kalau misalkan sutranya mendominasi, ya, dalam artian mendominasi, ya, sebagian besarnya itu adalah benang sutra, maka juga diharamkan. Kenapa? Karena kain itu bisa disebut kain sutra ketika sutranya mendominasi. Tapi kalau yang mendominasi bukan benang sutranya, maka ini dibolehkan. Karena ketika itu tidak bisa disebut itu kain sutra. Karena benang sutranya tidak mendominasi. Ya. Dan ini juga ada riwayat dari beberapa sahabat. Ini kondisi kedua. Kondisi yang ketiga, jika di pakaian itu diberikan tambalan kain sutra. Jadi pakaiannya dari kain biasa, tapi dikasih hiasan, tambalan, ya, dikasih hiasan. Ya, maka para ulama mengatakan, dan ini ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, ya, kalau misalkan tambalannya itu tidak melebihi, ya, besarnya tidak melebihi 4 jari, maka ini diperbolehkan. Kalau hiasan atau tambalannya, sutranya itu, kain sutranya yang dibuat tambalan itu tidak melebihi 4 jari, ya, dalam lebarnya, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau melebihi 4 jari, maka ini dilarang, ya, karena ada asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, di antara dalil dari semua yang kita sudah sebutkan tadi, ya, dalil-dalil yang berhubungan dengan emas, perak, dan sutra, di antaranya dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir wa la dibaj. Janganlah kalian memakai sutra, ya, dan juga sutra, karena dibaj ini juga disebut sutra, atau jenis kain sutra. Harir itu sutra, dibaj sutra, ibroisam itu juga sutra, ya, tapi dengan jenis yang berbeda. Dalam riwayat yang lain, hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatimid dhahab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari cincin emas. Ya, maka kalau misalkan menikah, ya, maka jangan cincin, ya, pakai cincin tapi cincinnya emas, ya, tidak diperbolehkan. Kalau perempuannya boleh silakan pakai cincin emas, tapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan.
Dan juga hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima libasul harir wadh-dhahabi 'ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim." Diharamkan memakai sutra dan memakai emas bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuannya. Ya. Juga yang lain hadis dari sahabat Umar diriwayatkan Imam Bukhari. Anna Rasulullah SAW naha an lubsil harir. Nabi SAW melarang dari memakai pakaian dari kain sutra atau memakai kain sutra. Ya. Illa hakadha, ya. Kecuali seukuran ini, wa asyara bi isba'ihi allataini taliya al-ibham. Ya. Kecuali seukuran ini, yaitu seukuran 2 jari. Ini dalam riwayat ini. Ya. Dalam dalam riwayat Ibnu Abbas atau dalam asar dari Ibnu Abbas 4 jari. Ya. Maka diperbolehkan kalau sifatnya dia adalah tambahan, tapi ya tidak boleh terlalu besar. Ya. Baik. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan salat khauf, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah memasuki pembahasan terakhir dari fikih salat, yaitu pembahasan perawatan jenazah. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.